Ketika itu Umar bertanya kepada Kilab sebelum bertemu orang tuanya, apa kira-kira yang engkau selalu lakukan wahai Kilab selama engkau bersama orang tua engkau? Maka dijawab oleh Kilab, saya selalu memeras onta untuk orang tua saya. Apa kata Umar? Sekarang pergilah engkau ke belakang, peras onta untuk orang tuamu. Diperas oleh Kilab, kemudian dimasukkannya ke atas mangkok, kemudian Umar keluar membawa mangkok yang hasil perasan Kilab. Kemudian dia mengatakan, wahai ayah minumlah, wahai bapak minumlah, wahai ayah Kilab minumlah. Sang ayah minum. Dan ayah tadi sudah tua dan sudah buta-buta karena tua. Ketika dia minum, dia mencium bau anaknya. Lihat bagaimana pekanya hati seorang ayah. Dia mencium bau anaknya Kilab. Kemudian dia mengatakan, wallahi ya Amirul Mukminin, kalaulah bukan Kilab jauh, maka saya akan menyangka bahwa Kilab ada di sebelah dinding saya ini. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak kuat menahan bagaimana pekanya hati seorang ayah kepada anaknya, dia pun menangis. Kemudian dia mengatakan, keluarlah hai Kilab, sungguhnya ini ayahmu, peluklah. Kesimpulannya bahwa hendaknya seorang anak sangat mengerti dan mencamkan bahwa sarana untuk memasukkannya ke surga salah satunya pada zaman sekarang adalah berbakti kepada orang tua. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wakhfid lahumā janāha-dzulli minar rahmah." Rendahkanlah sayap kehinaan untuk mereka berdua dari kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, Rabbi, wahai Rabbku, kasihinilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku semasa kecil. Tidak cukup dengan ucapan. Maksudnya tidak cukup dengan perbuatan saja. Seorang anak bagaimanapun dia akan besar. Dan biasanya anak akan mempunyai taraf pendidikan dan kedudukan jauh di atas orang tuanya. Apalagi pendidikan yang kosong dari ajaran agama akan membuat anak dihormati di masyarakat. Dan ini kadang-kadang terbawakan kepada orang tua yang miskin, yang tua renta dan semacamnya, ayahnya sendiri. Sehingga anak tidak meletakkan rasa penghormatan, bahkan dia meletakkan dia sebagai seorang pemimpin dari kaumnya. Dia orang pejabat yang besar. Dia orang guru, orang dosen, seorang ustadz yang sudah dianggap orang besar. Ketika duduk dia sejajar dengan ayahnya, dia tidak mau meletakkan kehinaan dirinya kepada ayahnya. Ini sering kita lihat di dalam masyarakat. Walaupun dia salah seorang anak yang sering diajarkan ayahnya tentang ajaran agama. Ketika dia duduk, dia tidak duduk sebagai anak karena dia sudah besar, dia punya anak dan cucu mungkin. Tetapi dia duduk sesuai dengan kedudukan dia di mata masyarakat. Tidak pernah dia meletakkan dia sebagai anaknya seperti dulu lagi waktu SMP atau waktu SD. Oleh sebab itu Allah perintahkan, waqfid lahuma, statuskan dirimu, rendahkan dirimu. Disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya karangan Al-Asfahani rahimahullahu taala, Raja' bin Haywah, seorang qadhi besar pada zaman Bani Umayyah. Bahkan Raja' bin Haywah adalah gurunya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Memberi kajian di hadapan ribuan muridnya di masjidnya. Kemudian setelah ba'da subuh, ba'da fajar, datang ibunya yang tua renta keluar dari pintu masjid. Dan ibunya berkata, wahai Raja. Ribuan muridnya mendengar panggilan tersebut. Wahai Raja.
Apa jawaban raja? Labbaika wa sa'daika ya ummah. Aku penuhi panggilanmu wahai ibu. Apa? Hari sudah pagi. Tolong beri makan anak ayam. Dia langsung menutup buku hadisnya, kemudian dia langsung berangkat. Dia cium tangan ibunya, dia cium semua perintah ibunya. Karena dia tidak meletakkan dia sebagai seorang ulama, tapi dia letakkan dia sebagai seorang anak yang patuh pada orang tua. Wahfid lahuma janahadzul. Kehinaan. Dan saya masih melihat berapa orang yang berbakti kepada orang tuanya padahal posisinya, status sosialnya di masyarakat sangat tinggi. Masih dia membimbing orang tuanya, masih dia yang menyiapkan sepatu ayahnya, sandal ayahnya. Sedangkan dia sudah doktor, sudah profesor dan sebagainya. Contoh bagi kita-kita yang tepatnya yang sering saya lihat adalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Husin Abbad hafizahullah taala. Syekh Abdul Razak anaknya status sosialnya sudah profesor doktor mengajar di S3 atau S2 di Universitas Islam Madinah. Kan tapi bersamaan dengan itu beliau tidak segan-segan bagaimana dia berbakti kepada ayahnya yang juga ulama seperti Abdul Muhsin Abbad untuk mengambilkan sandal, untuk mengambilkan sepatu dan membimbing orang tuanya memang sudah pikir. Wa qur rabbirhamhuma, akan tapi juga bersamaan dengan itu hendaklah berdoa kepada orang tua, untuk orang tua kita. Berikan mereka kasih sayang ya Rabb, tuntun mereka ke jalan hidayah. Sebagaimana saya telah mendapatkan hidayah, berikan kepada mereka hidayah. Kenapa kita mendoakan kedua orang tua? Karena hasil mereka telah menggunakan rebaya, sebagaimana telah mereka didik aku semenjak kecil. Semakin besar didikan orang tua tentang agama kepada kita, semakin besar tanggung jawab kita untuk mendoakan orang tua. Semakin besar orang tua memperhatikan didikan agama untuk kita sewaktu kecil, semakin besar tanggung jawab kita untuk berbakti kepada orang tua. Begitu dikiaskan kepada yang lain. Supaya siapa saja yang sudah kita anggap orang tua yang dia telah mendidik kita didikan agama, maka layak kita mendoakannya. Dari ustadz-ustadz, dari buya-buya yang telah mengajarkan kita, dari dosen-dosen yang telah mengajarkan didikan agama. Jangan lupakan. Kalau dia pelaku bid'ah, ajak dia kepada sunnah. Kalau seandainya dia pelaku syirik, ajak dia kepada tauhid. Dengan berbagai cara, berbagai sarana, dengan doa, dengan panggilan baik dan semacamnya. Sudah itu Allah Subhanahu wa taala katakan, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. In takunu salihin fa innahu kana lil awwabin ghafura. Rabb kalian, dialah yang maha tahu tentang yang ada di diri kalian, di diri kita. Jika seandainya kita menjadi yang saleh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang awwabin, bagi orang-orang yang kembali, maha pengampun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah mengetahui yang ada di diri kita, baik yang buruk maupun yang baik. Sejauh mana kita beribadah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Allah yang mengukur keimanan kita. Allah yang mengukur kasih sayang orang tua kita kepada kita. Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah SWT. Ini yang sangat luar biasa.
Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu pada Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Allah yang mengetahui yang dalam kasih sayang cinta kita kepada orang tua. Sejauh itu pula Allah akan menilainya. In takunu salihina, jika seandainya kita benar-benar saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang lain. Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lain. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita karena kelebihan kita untuk melakukan satu amal. Kita mungkin dalam satu beberapa hal mungkin ada taksir, mungkin ada kelalaian, mungkin ada kesalahan. Akan tapi Allah akan melihat kelebihan kita di dalam beramal pada sesuatu yang benar-benar Allah akan pikirkan. Dan amal yang dapat dibanggakan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dua. Mentauhidkan Allah dan berbakti kepada orang tua. Allah mungkin memaafkan dosa kita yang lain karena gara-gara kita berbakti kepada orang tua. Allah juga bisa mungkin memaafkan kita kepada dosa yang lain karena kita mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid. Kemudian dilanjutkan pada permasalahan yang berikutnya. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. Allah mengatakan, sebagaimana kita telah bisa berbuat baik kepada orang yang paling dekat kepada kita, yaitu orang tua, mestinya juga kita bisa berbuat baik kepada orang yang dekat dengan kedua orang tua kita. Dialah kerabat orang tua kita, ayah, ibu. Wa atidal qurba haqqa. Berikanlah, tunaikanlah hak kerabat. Karena di dalam hadis disebutkan bahwa berbuat baik kepada kerabat orang tua kita sama dengan berbuat baik dengan orang tua kita sendiri. Bahkan lebih dari itu, berbuat baik kepada teman akrab sang ayah kita atau ibu kita sama halnya telah berbuat baik kepada ayah atau ibu kita yang telah meninggal. Ini Abdullah bin Umar. Setelah wafat ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berselisih jalan dengan orang tua renta. Abdullah bin Umar menggunakan kendaraan kuda, sedangkan orang tersebut berjalan. Ketika melihat orang tua tersebut, Abdullah bin Umar turun, kemudian berbincang, bertanya tentang keadaannya, kemudian dia letakkan serbannya ke orang tua tersebut, kemudian diangkat orang tua tersebut, kemudian mengantarkannya kepada tujuannya. Ketika ditanya kepada Abdullah bin Umar tentang masalah itu, maka dijawab bahwa orang tua tersebut pada masa jahiliyah adalah teman akrab Umar bin Khattab, ayahnya. Dan ini sangat luar biasa. Karena kita tahu bahwa perjalanan hidup orang tua kita yang paling mengetahuinya adalah kerabat orang tua kita. Kerabatnya. Kawan-kawannya. Dengan kita berbuat baik kepada kerabat itu, akan mengenang kerabat tersebut akan masa-masa indah semasa orang tua kita masih hidup. Onde mayung ilak banam song nasib anak nasib besanu Tuhan. Didoakannya orang tua kita gara-gara kita berbuat baik, sekalipun orang tua kita preman atau sebejat-bejatnya orang.
Dia akan menyebutkan kebaikan. Kalau seandainya dia tidak mempunyai kebaikan, sekurang-kurangnya anaknya ini adalah kebaikan yang sangat luar biasa. Dia akan mengatakan, seburuk apapun orang tua kamu nak, dia telah menghasilkan kamu yang baik seperti ini. Itu yang akan dia sebutkan. Dan nyaris semua orang yang kita berbuat baik dari kerabat, semua menceritakan masalah orang tua. Dia akan menyebutkan, beruntung sekali nasib si fulan, walaupun dia dah meninggal, karena dia telah melahirkan anak si fulan. Dia begitu. Mengingat hal itu akan mendapatkan pahala dan sekurang-kurangnya doa orang tadi kepada orang tua kita. Itu salah satu hikmah kenapa kita harus mendekatkan. Wa atidal qurba haqqahu. Sudah itu datang lagi, kalau seandainya kita mampu menjalankan berbuat baik hak kepada kerabat kita, maka ada lagi hak-hak yang lain. Miskin, orang-orang miskin, ibnu sabil, juga kita tunaikan. Jika seandainya kita bisa dermawan kepada kerabat, sudah family, kenapa orang miskin kita tidak bisa dermawan? Ibnu sabil, orang yang terputus dalam jalanan dan sebagainya. Kedua-duanya akan mengantarkan kepada kita kebahagiaan. Orang miskin, dia akan merasa berhutang budi besar kepada kita jika seandainya di saat-saat dia membutuhkan kita bisa mengulurkan bantuan kepadanya. Dia tidak akan lupakan kebaikan itu. Orang ibnu sabil, orang yang terputus perbekalan di saat bersafar, sekaya apapun dia di negerinya, akan tapi kekayaannya tidak ada artinya di saat dia sangat membutuhkan di kota kita yang mana dia berada. Bantuan apapun yang diberikan, yang kita berikan kepadanya, dia akan ingat. Walaupun di kampungnya orang membantunya sangat luar biasa, dalam artian memberikan kepadanya uang yang sangat banyak, tapi ketika dia terputus perbekalannya di tengah jalan, satu hal yang sangat dia tidak lupakan. Wala tubadzir tabdzira. Janganlah kita membadzirkan harta kita dengan mudahnya. Membadzirkan harta ada 3 macam. Yang paling ringan memubadzirkan di dalam berinfak. Tapi ini jarang. Jangan boroslah berinfak tuh. Ingat, ini ada, kan, tapi yang sering kita lihat ada di dalam buku-buku dan kitab-kitab. Seorang terlampau dermawan di dalam berinfak. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita jangan berlampau lebih. Karena takut kalau kita begitu dermawan berinfak akan berdampak buruk pada diri kita. Kalau seandainya suatu saat kita membutuhkan uang tersebut, maka kita akan meminta-minta sedangkan kita sudah memberikan kepada orang lain. Ini yang pertama. Dan yang kedua, memubadzirkan, yaitu kita hambur-hamburkan uang untuk kepentingan kita sendiri, kemudian kita berikan kepada fakir miskin secukupnya. Itu mubadzir. Selagi kita bisa hidup, makan sama di tempat yang rasa-rasanya juga asma nikmat. Kenapa kita harus memilih tempat yang jauh lebih nikmat dari itu? Selagi kita bisa berkendaraan dan kita puas dengan kendaraan tersebut, kenapa kita hambur-hamburkan uang kita untuk membeli kendaraan jauh lebih bagus dari itu? Mubazir. Selagi kita telah cukup menelpon, menghandphone dengan seseorang dan telah sampai tujuan kita dengan itu, kemudian kita mau lebih, dan rasanya lebih itu pun hanya untuk membuang-buang dan menghamburkan harta. Kenapa kita harus? Kenapa hal-hal yang lebih tersebut kita tidak infakkan kepada fakir miskin? Mubazir. Berapa banyak yang kita lakukan yang seperti itu?
Dan yang ketiga, mubazir dalam artian dia tidak memberikan kepada fakir miskin, dan juga dia tidak memberikan kenikmatan untuk dirinya. Dia simpan, dia tabungkan. Sama dengan ayam mati di lumbung padi. Uang beratus-ratus juta, pakaiannya tetap lusuh seperti itu. Dia katakan saya zuhud. Setiap orang memberikan ucapan sanjungan, selamat Bapak telah diberikan kenikmatan harta. Dia bilang saya paling fakir di dunia. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, bagaimana syaitan memperdaya orang-orang yang seperti ini. Tingkatannya tidak saja bakhil, akan tapi sudah sampai pada tingkat syuh. Kalau bakhil, dia pelit pada orang lain tapi tidak pelit pada dirinya. Dihambur-hamburkan hartanya untuk dirinya. Tapi kalau syuh, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja dia tidak mau berikan. Apa kata Ibnu Jauzi? Saya banyak kali bertemu dengan si fulan-fulan. Bahkan mereka bukan orang-orang kecil. Kategori ulama-ulama besar. Bagaimana dia rela hidup menjadi gharim masjid. Gharim masjid. Dan hidup dengan 2 roti kering setiap pagi dan sorenya. Kemudian di masa-masa tuanya dia sering membawa bantal. Bantal dia sering bawa. Terkenal bapak itu Syekh Bantal. Syekh Bantal. Di mana-mana bantal dia bawa. Bahkan dia sering bilang kepada jamaahnya, kalau ada mati nanti tolong bantal ini kuburkan pas di kepala. Meninggal dia. Dikuburkan dia dengan bantal. Suatu hari karena kuburan sudah tua mau dipindahkan, termasuklah kuburan bapak tua ini. Setelah berapa tahun berjalan dikuburkan. Kiranya bantal yang tadi sudah waktu itu kokoh masih kuat jahitannya, sudah dimakan tanah. Ketika mereka gali kiranya uang dinar ribuan. Dia mau bawa mati itu dinar. Dan dia rela makan roti kering setiap pagi dan sore. Ini mubazir. Dan ini ada di dalam kehidupan kita sekarang ini. Wallahu ta'ala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah saudara syaitan, dan syaitan pada Rabbnya kufur. Maksudnya mubadzir bisa membawa seseorang kepada kekufuran nikmat. Dari mubadzir ini akan timbul cinta akan harta, dari cinta kepada harta akan timbul kebakhilan, dari kebakhilan akan timbul kekufuran nikmat. Sehingga Allah mengatakan syaitan diberikan kepada Rabbnya berkufuran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tidak semua yang diminta oleh orang-orang yang tersebut di atas tadi, orang miskin, orang fakir, kerabat dan semacamnya, ada pada kita. Nah, kalau seandainya kalian berpaling dari mereka karena tidak bisa memberikan, dan kalian masih mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali sakiti hati mereka. Ucapkan kata mereka kata-kata yang ringan, yang mudah. Disebutkan oleh ulama bahwa kata-kata yang mudah adalah kata-kata janji dengan ucapan insya Allah. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah menolak fakir meminta kepadanya. Pasti Rasulullah mengatakan insya Allah kalau Allah berikan rezeki saya akan kabarkan kepadamu. Dan ini faedahnya sangat luar biasa. Pertama rezeki yang belum turun itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
berkat doa si fakir yang meminta tadi. Aturannya kita hanya berdoa sendirian, ya Allah luluskanlah bisnis saya yang itu ya Allah. Tolong ya Allah, tolong golkan, sebutlah tender dan semacamnya. Dan tapi jika seandainya ada bagian si fakir dimasukkan ke dalam itu, kalau seandainya tender itu meledak, insya Allah saya kabarkan engkau. Si fakir juga ikut berdoa, ya udah, saya juga ikut berdoa, mudah-mudahan lancar Pak. Nah, mudah-mudahan dengan doa tersebut rezeki kita mudah. Ini kita tidak tahu masalah bisnis, masalah yang tidak jelas. Lihat bagaimana seseorang mengeluhkan saudaranya, adiknya kepada Rasulullah SAW. Karena dia yang membiayai adiknya, dia yang berletih-letih mencari duit, adiknya belajar agama. Dia tidak rela, nggak mau dia. Kemudian dia mengeluhkan kepada Rasulullah SAW. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, adik saya enak aja dia belajar, dan saya capek-capek bekerja. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Bukan melarang untuk stoplah, kalau gitu suruh dia kerja sendirian. Tidak. Apa kata Rasulullah SAW? Memompa semangat kakaknya. La'allaka turzaqu bihi, atau la'allallah yarzuquka bihi. Mudah-mudahan Allah memudahkan rezekimu selama ini karena adikmu. Siapa tahu. Nah, ini yang sulit kita pahami. Bagaimana cara memahamkan kepada orang-orang yang punya duit seperti kita-kita. Kapan kita bisa memahami bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta, sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah, mana qasamalun min sedekah, harta tidak akan kurang dari sedekah. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Bagaimana cara memahamkannya? Memahamkannya mau tidak mau kita harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa ya harta kekayaan tidak kita dapat dari hasil upaya. Kalau kita katakan seperti itu, kafir kita sebagaimana kafirnya Qarun. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya saya peroleh ini karena ilmu yang saya dapat. Atau kufur kita sebagaimana kufurnya Ashabun Nun, pemilik kebun yang ada dalam surat Nun. Tapi yakinilah bahwa rizki mudah dan sulitnya cuma di tangan Allah. Dan sebab-sebab lapangnya rizki banyak sekali tidak masuk ke dalam kali-kali bisnis kita. Bukankah silaturahim juga melapangkan rezeki kita? Bukankah memberi fakir miskin juga melapangkan rezeki? Bukankah doa juga melapangkan rezeki? Lihat Mafatihur Rizq karangan Dr. Fadl Ilahi, kunci-kunci rezeki. Semuanya nyaris tidak ada sebab langsung, tapi semuanya sebab-sebab yang tidak rasional secara akal kita, tapi itu yang terjadi pada kita. Kembali kepada permasalahan. Jika seandainya kita pikirkan nasib orang miskin, memang malang nasib mereka. Sudahlah perut kelaparan, badan dingin karena tidak ada pakaian yang cukup untuk membalut badan mereka, gigi menggigil karena tidak ada yang bisa diminum yang bisa memanaskan badan. Kemudian dia datang kepada kita, kemudian kita tega-teganya mengucapkan kata-kata pedih kepadanya. Siksaan yang sangat luar biasa. Jika seandainya sifat ini diberikan kepada orang kaya, maka dia tidak akan bisa tidur kecuali dengan pil. Perut lapar, badan telanjang, hati pedih, luka. Bukankah itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan coba kepada kalian sedikit saja dari rasa kelaparan dan rasa takut. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Kami akan coba kalian sedikit saja dari rasa lapar. Sudah itu rasa takut dan sedikit dikurangi.
muslimin, kalau seandainya manusia yang hidup sederhana, dia tidak akan dapatkan kecuali pada zaman peperangan. Orang fakir miskin dia rasakan setiap harinya. Bangskan setiap hari berbuat kemiskinan. Sudah itu teganya kita tambah siksaan dengan ucapan yang kita tidak layak. Ya, apa kata orang Minang, tidak termakan, tidak tersudu oleh ayam. Kita berikan kepadanya. Oleh sebab itu nyaris di dalam Al-Quran berulang-ulang kata-kata ini. Jangan sekali-kali sakiti hati orang miskin. Hati mereka sensitif persis dengan hati seorang ayah yang sudah tua, seorang ibu yang sudah renta. Persis. Sekalipun mereka tidak mempunyai harta, sekalipun mereka papa, tapi mereka masih mempunyai jiwa. Mereka masih mempunyai malu. Ketika dia datang kepada kita, kemudian kita katakan tidak, tetap merona wajahnya. Oleh sebab itu, hendaklah kita ucapkan kepadanya kata-kata yang baik. Akan tapi bukan dengan janji-janji palsu. Dan ini sangat luar biasa di dalam kehidupan seperti ini. Manusia sering ketika di dalam masalah harta, dia belum mendapatkan harta tersebut, dia mengumbar janji. Tapi ketika sudah dapat, dia pegang erat-erat tuh harta, kemudian dia menjadi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza massahul khairu manu'a. Jika seandainya dia ditimpakan kebaikan, dia bakhil, pegang erat-erat, seakan-akan mati hidupnya dengan harta tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hikmah, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, terutama membiasakan diri mentadabburi Al-Quran Karim, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Quran dengan hadis, tafsir Quran dengan perkataan sahabat, tafsir Quran dengan bahasa, tafsir Quran dengan fitrah kita yang lurus. Ini yang bisa mentadabburi Al-Quran Karim. Dan kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.